wassalatu wassalamu ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah ya, yang seharusnya mungkin teman-teman terpisah 2 kelas. Tapi mungkin untuk pekan depan karena saya sudah normal, kita untuk persiapan UAS, jadi nanti akan kembali ke kelas masing-masing ya, untuk biar nanti memastikan semuanya kelas D, kelas B masing-masing siap untuk UAS. Jadi insya Allah kita punya satu pertemuan terakhir pekan depan itu sesuai dengan jadwal ya. Kalau nggak salah yang kelas D itu hari Senin pagi ya, benar nggak? Nah, yang kelas B itu awalnya siang ya. Silakan nanti kalau mau tetap siang boleh, kalau mau dipindahkan ke pagi silakan. Nanti silakan diskusi aja. Kalau kelas D kalau nggak ingat saya tuh hari Senin jam pagi ya, sebelum saya ngajarnya untuk PIAUD. Baik, teman-teman, jadi hari ini kita sisa satu lagi analisis yang biasanya dipakai, bukan dipakai ya, dipakai. Jadi apa namanya? Kita akan masuk kalau kemarin itu masih ingat ya, tes analisis perbandingan kalau yang dibandingkan kedua kelompok, misalnya kelompok perempuan, kelompok laki-laki. Ya, kita menggunakan tes. Apakah ada perbedaan motivasi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Berarti kan kita membandingkan satu skor motivasi dengan 2 dimensinya, ya, dengan data demografi perempuan ya atau laki-laki. Nah, sekarang misalkan saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan motivasi belajar antar 3 kelompok, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beda ya. Kalau kemarin ingat ya, kemarin kita punya motivasi belajar, kita bandingkan dengan 2 kelompok, ya enggak? Perempuan, kemudian laki-laki. Ya, atau kemudian saya katakan apakah ada perbedaan antara pretest dengan post test. Berarti ada 2 kan ini kan? Jadi ada skor sebelum diberikan tes, ada skor sebelum diberikan tes. Apakah ada perbedaan? Nah, perbandingan artinya apakah ada perbedaan antara sebelum saya mengajar pakai metode A dengan setelah saya mengajar pakai metode A terkait dengan minat ya atau misalnya keterlibatan siswa dalam belajar. Nanti kita membandingkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membandingkan 3 kelompok, ya ada motivasi belajar misalkan. Ya, motivasi belajar kita bandingkan dengan 3 kelompok. Apakah ada perbedaan antara misalkan semester 1 gitu ya, semester 3, semester 5. Kira-kira mana yang lebih tinggi motivasi belajarnya? Semester 1 kah, semester 3 kah, atau semester 5 kah? Kenapa? Nanti kita lihat, oh ternyata yang paling tinggi semester 3. Nah, ada apa dengan semester 3? Misalkan. Ya. Kenapa misalnya semester 5 itu paling rendah? Oke, jadi kalau sudah ada 3 kelompok, maka yang kita gunakan itu namanya T perbandingan. Ini untuk perbandingan ya. Kalau kemarin T-tes, sekarang T ANOVA, uji T. Oke, saya tutup dulu, coba. Oh iya, saya lupa, saya kirim materi sebentar ya, ke WhatsApp ya, bentar. Nanti saya kirim juga di sini, sebentar. Lupa. 7B, nomor, punya 100 responden ya, 100 responden, ini mungkin nama, nggak terlalu penting ini. Nah ini kelas, saya katakan kita mau membandingkan skor motivasi belajar ini dengan 3 kelompok, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Ya, kalau kemarin kan hanya 2 ya, perbandingan laki dan perempuan, itu artinya pakai T-tes. Kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya pakai ANOVA. Ya. Oke, sudah. Nah, satu lagi tadi saya kirimkan yang teman-teman harus simpan juga adalah file atau langkah-langkahnya. Ya. Ini BA-nya agak beda dengan saya, tapi sama lah, nanti bisa disesuaikan dengan isiannya. Oke, kalau sudah coba saya cek sudah berapa orang? Masih baru sekitar berapa orang? Oke, yang lainnya? Latifa, Zahra, Yulia, Siti Ulfa, Madina, Elisa, Ananda, Hayat Nikmah. Kenapa? Ada masalah apa? Yang belum kenapa? Latifa, Zahra. Latifa aja, Latifa. Zahra Mufida.
Elisa Tiara. Elisa dari awal kemarin pernah ikut kelas nggak? Kayaknya Elisa Ikut, dari awal ya? Ya, nggak. ikut Bu. Bisa, dari kemarin-kemarin bisa, sudah ikut terus. Kemarin ikut, iya. Terus laptopnya sekarang lagi error, Bu. Oke, baik. Jadi lagi di servis. Ya. Latifah ada Latifah. Zahra Mufidah, Yulia Ayuning Tias. Bagaimana? Kenapa masalahnya, kendalanya kenapa? Oke, yang sudah raise hand boleh turunkan tangan dan sekarang boleh buka SPSS-nya ya. Saya juga akan buka SPSS saya, nanti sama-sama kita pindahkan datanya. Oke, boleh turunkan tangan dan silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Saya nggak menjelaskan apa itu ANOVA, yang penting saya ambil kuncinya saja. Kalau teman-teman ingin membandingkan skor, ya, apa yang menjadi variabel kita, motivasikah, prestasi belajarkah, atau nanti minat belajarkah, atau mungkin tadi streskah, atau mungkin nanti teman-teman bahas tentang, apa yang kalian bahas ya, tentang karakter religius dan sebagainya, yang kira-kira ada skornya, teman-teman ambil sebagai variabelnya, gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan data demografi dengan 3 kelompok. Kalau 2 kelompok, perempuan laki-laki pakai t-test. Kalau lebih dari 2, kita menggunakan ANOVA. ANOVA, uji banding ANOVA. Misalnya perbedaan signifikansi antar stres kalangan siswa semester 5, misalkan 6 dan 7, nah, 3 kelompok, maka pakai t-test ya. Kalau untuk secara teorinya seperti apa, saya rasa sudah dibahaskan mengenai teorinya di materi-materi awal dari statistik, entah di 1 ataupun 2. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana prakteknya. Nanti kalau teman-teman ingin lebih detail, seperti apa itu ANOVA, detailnya seperti apa, ya mungkin teman-teman harus merujuk kembali, membuka kembali materi di awal dari statistik yang kita belajar teori. Ya, tapi intinya seperti itu kalau teman-teman ingin menggunakan ya analisis UJT ANOVA kalau ingin membandingkan 3 kelompok. Oke. Nah, sekarang tadi saya kirimkan, saya coba lihatkan data saya yang tadi ya Excel ya. Nah, cukup yang teman-teman copy itu nama kita nggak usah pindahkan karena ini juga nggak akan dianalisis di statistik kita ya, nggak mesti di SPS kita. Jadi cukup yang kita copy itu adalah ini saja, kelas sama skor motivasi ya. Letakkan di sini, shift ke kanan, tekan, tahan, bikin kontrol, bawah dia langsung. Jadi kalau teman-teman seperti ini ya, tekan shift ke kanan, terus ke arah bawah, itu satu kan. Nah kalau mau cepat, tekan taruh di sini kursornya, tekan shift ke kanan, pencet kontrol, di bawah shift ada kontrol, CTRL, tekan, terus ke arah bawah. Nah, dia langsung ngeblok sampai nanti row terakhir ya, baris terakhir. Tinggal kok copy Ctrl C. Oke, ingat ya, yang di copy hanya 2 kolom ini saja, kelas dan skor motivasi. Oke. Kalau sudah Ctrl C, terus kita pindahkan datanya ke SPSS. Coba kita buka. Mana SPSS ya? Mana SPSS-nya di sini saya? Oh ini. Nah, sudah ya. Seperti biasa, letakkan di nomor 1 ini. Ya, dia menjadi terang warnanya. Langsung saja Ctrl V untuk paste. Oke. Sudah ya? Lihat, kita cek lagi benar nggak 100 benar. Karena saya katakan kita punya 100 responden dan semua sudah tercopy angka dan skornya di halaman SPSS. Oke, kalau sudah seperti biasa angka titik 00 ini mengganggu, kita akan buang ke variable view. Kita pindahkan desimalnya, ingat ya, desimal kita pindahkan ke 0 biar nanti dia menjadi rapi. Nah, kasih variabelnya. Yang pertama tadi adalah kelas. Ya. Yang di kedua kok jadi banyak saya. Oke, kita ini aja. Oke. Ini tadi kelas nama variabelnya. Yang ini kita ganti skor motivasi. Skor motivasi. Oke. Sudah ya?
teman-teman, saya ulang sedikit lagi sambil nanti menunggu yang semua sudah mengopikan, memindahkan datanya. Ini sudah kita pindahkan, tadi saya katakan ada 100 responden, sampai dengan nomor 100 pastikan ada 100, kemudian biasanya akan ada 00.00 akan mengganggu pandangan, nggak enak dipandang mata, maka kita desimalnya kita ganti ke 0 tadi ya, ganti ke 0. Awalnya kan 2 seperti ini, kita ganti ke 0. Jadi dia rapi. Yang teman-teman kerjakan adalah klik yang bagian nama, kelas, yang nomor 1 adalah kelas, karena nanti kita ada 3 kelompok, kelas 1, kelas 2, kelas 3, disesuaikan nanti dengan tema, dengan riset masing-masing ya. Kemudian di sini ada skor motivasi. Nah, kalau sudah, kalian teman-teman lihat kita seperti yang kemarin ya, kita ganti yang values-nya, karena laki perempuan. Nah, sekarang kita klik non ini, seperti yang kemarin masukkan. Value 1, yang angka 1, itu namanya kelas 1. Gitu. Add, masukkan. Ada angka 2, value 2, masukkan kelas 2. Add. Persis sama dengan yang kemarin ya. Ketika masukkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kita ada 3 kelompok ya. Angka 3, value 3, masukkan label kelas 3. Oke. Add. Oke, ingat ya. Hanya di bagian ini saja. Yang bagian kelas, teman-teman pergi ke kolom yang values, masukkan, isi, klik yang bagian non, maka kita masukkan angka dan labelnya. Ingat, angka 1, ya. Di sini setrkaan. Value 1 itu kelas 1, value 2 kelas 2, value 3 kelas 3. Jangan lupa ya, value masukkan add terus sampai nanti seperti ini. Oke? Kalau sudah semua ya? Oke. Yap, saya berhenti dulu di sini. Silahkan kalau ada yang tertinggal, silahkan excuse. Bu, nanti sebentar gitu ya. Coba saya share screen dulu yang di langkah-langkah. Teman-teman nanti saya bukakan dulu filenya, biar nanti bisa sambil ngulang di rumah ya. Nah ini, seperti kemarin sudah kita masukkan, ini kita lakukan di sini ya. Nah, nomor tadi desimal, the value-nya, pekerjaan. Contoh saya pekerjaan, tapi di latihan kita ganti menjadi kelas ya. Oke, ini ada 3 kategori, tani, buruh, dan sebagainya. Kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik. Nah, ini. Ya, ini skornya. Teman-teman sudah nggak perlu lagi. Kita sudah saya berikan data tadi ya. Nah, sekarang kita siap akan masuk ke analyze-nya. Analyze, compare, miss, one way ANOVA. Nanti seperti ini. Kita satu-satu kita masukkan. Oke, sudah siap? Mana tadi ya? Sudah ya? Nih. Oke, kita pakai analyze, klik analyze. Compare min. Kalau kemarin kita pakai di sini kan, kita kemarin sampel t-test, sekarang teman-teman pakai one way ANOVA. One way ANOVA. Ngulang ya. Analyze, compare means, ya. Kita kemarin di sini, sekarang kita ke sini, one way ANOVA. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, dependent list. Ya, dependent list, klik skor motivasi. Klik dulu di sini, sampai warnanya menjadi kuning, ya. Kemudian beri tanda panah ke kanan, maka dia pindah. Ingat ya, dependent list isinya adalah skor motivasi. Nah, yang ini zip gitu ya, kita pindahkan ke faktor. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman klik yang post hoc. Sebentar, sebelum post hoc kita ke ini dulu ya, kayaknya ke option. Ya, ke option ya. Klik yang deskriptif sama homogeneity of variance.
Tadi ya, ke option, klik yang option ini, klik descriptive, klik homogeneity, kemudian continue. Maka dia kembali ke sini. Oke, kalau sudah sampai di situ, ya, teman-teman nanti klik yang selanjutnya itu ada apa? Post-hoc ya. Nah, Bernie, Gomez, and Howell. Sudah. Ininya biarkan tetap di 0,05 karena kita signifikansinya pada 5%. Oke, apakah sampai sini sudah? Mungkin ada yang mewakili seperti dibuka, sudah Ibu gitu ya. Sudah ya. Yang diklik hanya Bonferroni, kemudian Gomez and Howell. Kalau tertinggal tutorial saya, silakan sambil dilihat yang Fairwood-nya. Oke, kalau sudah silakan oke, kita lihat. Nah, dia sudah output keluar. Coba kita lihat. Nah, membacanya sambil dilihat ya. Membacanya sambil dilihat. Sambil dilihat dari materi yang saya berikan. Sudah? Oke. Coba lihat sekarang sini teman-teman. Mungkin oke, yang sudah keluar sampai output berhasil boleh resign dulu deh sebelum kita baca datanya. Silakan. Yang sudah keluar sampai output silakan raise hand. Yang sudah keluar output silakan raise hand. Adapun nanti membaca data kita coba baca sama-sama. Yang sudah keluar sampai output, yang belum silakan open mic. Kenapa? Ketinggalannya di mana? Harusnya kalau sudah sesuai dengan langkah-langkah keluar datanya ya, keluar outputnya. Kita cek apakah sudah semua. Oke. Masih sekitar 2, 4, 5, 20, 15 orang lagi yang belum. Silakan kita tunggu sebentar. 15 orang masih banyak. Ya, Rida Firdatun Nisa, Dinda Satyaningsi, Siti Aulia, Fanta Zahra, Hayatun Nufus, Anissa Nur. Oke, kita lihat ya, kita baca sama-sama. Teman-teman harus memperhatikan bagian mana. Nah, setidaknya akan ada tiga table ya. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian ANOVA, kemudian ini ya, homogeneity ini. Tadi karena hasil tidak signifikan di kita ya, jadi mungkin teman-teman cukup kedua ini aja. Oke, kita ke deskriptif terlebih dahulu. Ya, nah silakan dilihat. Jadi ingat ya, kalau untuk melihat mana yang paling tinggi motivasinya, teman-teman lihat di bagian min. Oke, kelas 1 49,36. Kelas 2 50,16. Kelas 3 52,28. Pertanyaannya, mana kelas yang paling tinggi motivasi belajarnya? Kelas 3. Kelas 3 52,28. Artinya ya, ini hanya untuk melihat ya hasil motivasi. Oke. Sekarang kita tidak selesai di situ ya. Teman-teman langsung jumping ke table ANOVA ini. Mana yang dilihat, silakan dilihat di kolom yang sik titik. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah atau hipotesisnya adalah ada perbedaan signifikan? Itu H1-nya, ya. Hipotesa 2-nya adalah H0, tidak ada perbedaan signifikan motivasi belajar antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang coba
Ya, kira-kira menurut teman-teman, sekarang apakah ada perbedaan signifikan motivasi belajar antara siswa kelas 1, 2, dan 3? Kira-kira jawabannya apa? Tidak ada, Bu. Kenapa tidak ada? Karena lebih besar dari 0,05. Oke, jadi langsung ke bagian kolom di sini ya. Karena 0,09, lihat, 0,09 itu lebih besar dari berapa? Berapa kan value-nya? 0,0. Hasilnya 0,09. Ini kita punya cat value 0,05. Kira-kira di sini jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Maka kalau dia lebih besar, maka tidak signifikan. Oke. Signifikan. Sekarang lagi jawab pertanyaan saya. Ada H0, ada H0, ada H0 sama H1 ya. Kira-kira H1 apa H0 yang diterima? H0 H0 diterima. H1-nya berarti ditolak. ditolak. Ya, atau dibalik boleh juga. Ya, H1 ditolak, H0 diterima. Atau dibalik tadi. H0 apa? Jadi kalau dibalik, enggak tetap gitu ya. H0 diterima, H1 ditolak seperti itu aja. Jadi artinya ini ya, ini yang menjadi intinya yang harus teman-teman cari dalam uji T ANOVA. Cukup sampai di situ. Jadi artinya ada perbedaan karena kan 0, tadi kan gini, ada perbedaan tapi tidak signifikan. Dari mana lihat perbedaannya? Data nilainya ada yang 50, ada yang 49 gitu ya. Tapi perbedaan tadi tidak signifikan. Maka dijawabnya tidak ada perbedaan signifikan. Oke, ada pertanyaan. Nah, Bu, bagaimana dengan yang setelahnya? Lihat di table, di file ini ya. Nah, ini kan ada cara bacanya interpretasi uji ANOVA ya. Kalau di tes kalian itu dia kebetulan dia 0, ini homogeneity. Oh iya, saya lupa jangan tes homogeneity ya. Coba kita lihat. Tes homogeneity-nya tadi apa tuh? Ya sepertinya nggak akan 0,095. Tidak ini ya, ini tes homogeneity. Nah, maksudnya apa? Jadi memang artinya di sini juga kita lihat 0,095. Artinya memang secara data kita memang kurang bagus ya. Kenapa? Karena dia tidak homogen. Ya, tidak homogen karena syarat untuk ANOVA itu harus homogeneity. Nah, oke. Kemudian tadi ya setelah ini tes homogeneity adalah untuk memenuhi syarat ya, apakah data kita bersifat homogen atau tidak. Karena syaratnya dalam uji T itu adalah data harus homogen dan ternyata memang kita tidak homogen 0,95. Oke, kemudian tadi ANOVA-nya untuk melihat signifikansi 0,96 ini juga tidak signifikan. Oke, kita lihat, baca lagi data tadi di sini. Ya. Ini sudah ya. Untuk melihat apakah ada perbedaan pendapatan atau melihat perbedaan motivasi, teman-teman lihat tabel ANOVA. Nah, kalau di latihan yang saya berikan kebetulan 0,03 ya, dia signifikan. Tapi data kita tidak signifikan. Nah, yang post hoc ya, jika hasil uji menunjukkan HO gagal ditolak, tidak ada perbedaan, maka lanjut ke post hoc test, tidak dilakukan. Cuman kita ya, kita kan bukan HO gagal ditolak ya, tapi HO justru diterima. Ya, tapi sebenarnya cukup teman-teman berhenti di tabel tadi, di tabel ini ya, di tabel apa? Ini output nih. Ya, berhenti di tabel ANOVA ini sudah selesai 0,96. Jadi cukup langsung dikatakan saja tidak ada perbedaan signifikan motivasi belajar antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, perhatikan ya. Jadi ketika nanti menganalisis bukan berarti harus hasilnya signifikan, tidak sesuai dengan data kita.
Jangan merubah data ya. Jangan merubah temuan. Jadi kalau memang tidak signifikan ya sudah katakan tidak signifikan. Selesai, daripada kita harus merubah data, tidak ada yang mengatakan harus datanya fasa, jangan berhenti sampai kamu signifikan, enggak. Kalau memang tidak signifikan ya sudah cukup katakan bahwasanya memang tidak ada perbedaan signifikan. Artinya antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mereka memiliki skor motivasi yang tidak terlalu jauh berbeda. Ya, tidak terlalu jauh berbeda. Ya sudah selesai sampai di situ. Jangan kita memaksakan seperti datanya orang lain. Oh, orang itu kan dia ada perbedaan signifikan, kok saya enggak? Ya kita kan berbeda, yang diteliti siapa, kelas berapa, gitu kan. Kembali kepada data data kita masing-masing. Termasuk nanti kalau kemarin kan ujinya pakai uji apa? Linear regresi kan tidak ada hubungan. Padahal kamu mungkin baca referensi yang lain, ada hubungan antara prestasi dan motivasi. Ya itu kan studi orang lain. Studi kita harus dipaksakan. Jangan memaksakan data kita mengikuti data orang lain. Jadi ya cukup berhenti, oke, saya temuannya apa, kemudian jelaskan. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Kalau minggu depan itu saya sempat ya, kalau kita review, saya tuh pengen ngasih kamu materi untuk ini loh, untuk kategorisasi tinggi, sedang, rendah. Karena kebanyakan teman-teman yang menggunakan kuantitatif, itu saya nggak ngerti kenapa tidak ada yang membahas kategori tinggi, sedang, rendah. Karena pertanyaan gini, motivasi belajar. Apakah teman-teman bertanya, motivasi belajar kelas 1 ini berapa orang yang rendah? Berapa orang yang tinggi, berapa orang yang sedang. Nah, biasanya ya analisis kategorisasi itu selalunya hampir tidak dibahas oleh mahasiswa. Padahal itu menjadi pertanyaan. Kalau saya tanya, Fasa, kamu neliti di kelas 9 tentang motivasi belajar. Ada 70 orang yang kamu teliti. Saya tanya, dari 70 orang itu, berapa orang yang masuk kategori motivasi rendah, motivasi sedang, motivasi tinggi? Itu hampir mahasiswa tidak melakukan analisisnya. Analisis kategorisasi namanya. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pekan depan ya saya akan masuk dari situ. Tapi kalau memang tidak sempat, karena saya akan review dari awal ya, berarti kita skip materi itu ya. Mudah-mudahan sempat lah ya kita analisis kategorisasi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan. Untuk UAS tidak ada apa ya. UAS nanti saya kirimkan data, teman-teman analisis. Itu aja. Jadi boleh sampai buka latihan file-file yang saya kirimkan ya, step by step-nya. Nanti dikirimkan jadi satu Google Drive, nanti baru. Jadi kita ujiannya ya analisis, bukan ujian coba praktek enggak. Harusnya ujiannya tuh praktek loh. Karena kita sudah ujian praktek, coba Fasa, saya lihat bagaimana dia melakukan analisis di tes. Harusnya seperti itu ya. Karena kita udah praktek, statik dulu tuh praktek. Apa gitu aja ujiannya? Ya nggak usah lah. Jadi nanti saya berikan data, mungkin teman-teman akan saya minta melakukan beberapa analisis dari data tersebut. Ya, dan saya beri 1 hari untuk melakukannya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya rasa itu mungkin yang materi untuk hari ini ya. Karena nanti kita, kalau saya masuk kategorisasi setengah jam tuh nggak cukup. Ya. Jadi teman-teman dari awal itu sudah ada beberapa praktek yang saya ajarkan, mulai dari uji validitas. Jadi ingat ya, materi pertama itu adalah uji validitas item. Pastikan siapa yang melakukan penelitian kuantitatif telah melakukan uji validitas kuesionernya, apakah valid, berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Ya, setelah itu baru kita masuk ke uji apa? Uji kemarin kita ada uji hubungan ya, regresi. Ya, kalau satu ada multiple regression, kalau misalkan ada 2 yang dianalisis, kemarin t-test, sekarang ANOVA. Nah, berarti minggu depan saya coba maksimalkan, kita masuk dulu untuk pengukuran kategorisasi, kita review dari awal,
baru kita pertemuan ke-8 ya, sebagai penutup itu adalah UAS. Oke, bagaimana setelah mengikuti statistik? Mudah apa gampang? Udah, Bu. Seru. Mudah ya. Cepat selesai tesisnya, skripsinya. Nulis, skin data, udah selesai. Tinggal nulis laporannya aja. Ya nggak perlu wawancara. Tapi tetap ya, tidak ada satu lebih baik dari yang dua. Tidak pernah ada istilah kuanti lebih bagus, lebih pintar, lebih baik. Enggak, semuanya sama. Sesuai dengan ketepatan. Kalau memang kamu harus pakai kuali, ya pakai kuali. Kalau memang harus pakai kuanti, ya pakai kuanti. Jadi disesuaikan. Jadi teman-teman sebenarnya bukan harus memilih satu. Harus menguasai dua metodologi ini. Cuman pada akhirnya harus memilih kan, saya kuanti atau kuali. Bukan karena saya nggak bisa, bukan saya bisa nggak. Tapi memang karena topik saya ini loh, maka saya pakai kuanti. Kalau misalkan nanti teman-teman di masa depan itu akan menjadi dosen kah, atau nanti jadi guru, teman-teman melakukan penelitian PTK, teman-teman juga sudah bisa melakukan penelitian. Ya, bukan berarti saya suka atau tidak suka, saya bisa nggak bisa, tapi hanya ketepatan. Oh, saya temanya ini, judulnya ini, topiknya ini, maka saya kuanti. Kalau teman-teman mungkin punya judul yang berbeda, diminta, oke, Fasya, kamu neliti ya, tapi kamu kuantitatif. Duh, saya nggak pernah kuanti, Pak, saya maaf deh, enggak. Ya nggak siap, harus siap. Kalau memang nanti misalkan Salwa neliti kuanti yang skripsi, nanti ketika diminta buat penelitian kuali juga harus siap. Karena seorang peneliti itu harus siap dengan dua jenis metodologi risetnya, kuanti ataupun kuali. Bukan dipilih salah satunya. Ingat ya, bukan dipilih salah satunya. Harus menguasai dua metodologi riset, kuanti dan kuali. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau cerita-cerita, curhat-curhat terkait skripsinya? Saya nggak tahu, di kelas ini ada bimbingan saya nggak? Siapa yang bimbingan sama saya? Ada nggak? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Angkat semua. Siapa? Pak Iko ya? Iya, Bu. Siapa tadi? Nah, Pak Iko bimbingan ya, datang ke kantor saya. Saya udah pulang nih. Ajak teman-teman yang lain ya. Oke, ingat ya, kalau Pak Iko dan teman-teman semuanya yang ada di sini, siapapun pembimbingnya, kalau ada di Jakarta dan sekitarnya, saya sarankan langsung ketemu dosen pembimbing, khususnya mungkin di bagian proposal. Ya, kalau proposal udah ACC, bab 2 itu biasanya cepat. Nah, nanti datang lagi langsung bimbingan untuk bab 3, bab untuk memastikan instrumen baik yang wawancara maupun nanti yang bikin kuesioner ya, skala-skala. Jadi langsung bimbingan langsung. Nah, setelah itu saya rasa teman-teman kalau misalkan sudah selesai ngambil data ya, itu sudah langsung bimbingan hasil tuh nggak lama. Cuman hanya nanti kamu ke sini ini begitu itu aja. Yang lama itu biasanya di bab 1 proposal, karena itu adalah ruhnya. Kalau proposalnya nggak jelas, gimana mau ke dalamnya jelas? Ya, biasanya yang lama itu di proposal bab 1. Bab 2 itu mengikuti saja outline yang sudah dibuat oleh kalian. Bab 3 nanti balik lagi, ya, balik ke dosen lagi untuk minta ACC instrumen, wawancara maupun angket yang teman-teman buat. Setelah itu lakukan, yang kuali ya wawancara laksanakan, ya ambil datanya, yang kuanti silakan sebarkan kuesionernya, masukkan datanya, dianalisis. Nah, mungkin setelah itu kamu bikin bab 4, silahkan dilihat ya, baca skripsi tahun sebelumnya. Kan kemarin sudah diberikan pelatihan penggunaan perpustakaan kan, e-resources kan di IKI Jakarta. Nah, kalaupun dari rumah kamu baca. Kalau yang kuali udah pasti cari referensi kualitatif. Yang kuanti cari yang kuanti. Itu untuk memudahkan. Jadi kamu lihat formatnya, format orang tersebut menjelaskan temuan-temuannya. Nah, paling di situ bimbingan ya, setelah itu kesimpulan selesai skripsinya. Selesai skripsinya. Gampang nggak? Gampang. 3 bulan, 4 bulan selesai. Nah, ini udah masuk semester ke-8. Semester 8 ya, target bulan Maret, kita nanti tutup ujian itu mungkin bulan Mei. Jadi silahkan dikejar kalau bisa bulan Maret, bulan April sudah tuntas, bulan Mei, bulan Juni sudah bisa
bisa ujian sidang skripsi, bisa asal teman-teman rajin konsultasi dengan dosennya. Jangan stuck ya, jangan berhenti, jangan stop. Oke, jadi kalau yang masih ada berkutat dengan proposal, nggak apa-apa, teruskan sampai dapat ACC dari dosen. Karena memang untuk proposal itulah yang biasanya kami dosen itu benar-benar memastikan teman-teman tuh siap tepat judulnya. Jadi sabar ya, sabar kalau yang mungkin bolak-balik di bab 1. Ya, hanya di bab 1 saya rasa teman-teman harus perlu ekstra kesabaran. Karena itu adalah ruh. Jadi dan kami juga dosen tuh sangat hati-hati sekali di bab 1. Karena itu yang menentukan. Setelah itu bab 2 itu langsung just go aja. Ketepatan teori itu hanya kok pakai teori ini, kenapa nggak pakai teori ini? Kamu tinggal cari referensinya selesai. Ya, tapi bab 1 itu di latar belakangnya itu yang kemudian sangat-sangat dibaca hati-hati oleh dosen pembimbing. Ya, jadi silahkan maksimalkan waktunya ya di bimbingan bab 1. Kalau yang sudah di ACC jangan berhenti, tolong. Yang sudah di ACC bab 1-nya sayang kalau kamu berhenti stuck makan bakso dulu, besok nonton lagi, besok jalan-jalan lagi, udah tiba-tiba sudah 2 bulan. Ya, jangan ya. Jadi teman-teman silahkan maksimalkan waktunya. Oke, sebentar. Saya mungkin sebelum saya tutup, saya absen sebentar. Untuk sekarang ini kelas berapa nih? Ini absensi kelas 7B.